Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, meneruskan keterangan tentang keutamaan dari pembacaan surat Al-Ikhlas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau memberikan tafsir tentang firman Allah surat Al-Ikhlas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, as-samadu alladhi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrabu walau kana mujawwafan fahtaja ila syai'in wa huwa la yahtaju ila syai'in bal kullul khalaiki muhtajuna ilaih. Beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan kalimat Allahus Samad, as-samadu, as-samadu artinya yaitu yang tidak ada perutnya, yang tidak ada tempat untuk menyimpan makanan, karena memang tidak makan, tidak minum. Kalaupun disifati Allah tadi itu memiliki perut, maka niscaya Allah akan membutuhkan kepada sesuatu, padahal Allah tidak pernah membutuhkan segala sesuatunya. Bal kullul khalaiki muhtajuna ilaih, tetapi makhluk semuanya yang membutuhkan kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan kepada makhluk tersebut. Walam yakun kuf'an ahad, laisa lahu diddun wala syabihun wala ahadun yushakiluhu, dan tidak ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala permisalan. Tidak ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala satupun yang menyamai atau hampir menyamai dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tunggal, Allah tidak ada yang menyamai, Allah tidak ada yang membandingi untuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam riwayat bahwasannya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasannya lamma kharaja ilal madinati ijtama'a kuffaru Makkah ala babi darin nadwa. Diceritakan ketika baginda Rasul akan berhijrah menuju kota Madinah dan sudah berangkat ke kota Madinah, ketika itu para pembesar-pembesar orang kafir mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Darun Nadwa, di pintunya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu wahya fi sikkati Abi Jahlin. Darun Nadwa itu dekat atau sejajar dengan gang atau jalan yang kecil menuju rumahnya Abu Jahal. Wa qalu, orang-orang kafir mengatakan, mayyaruddu Muhammadan ilaina au ra'sahu, siapa yang mampu untuk mengembalikan Nabi Muhammad, atau naudzubillah, orang kafir mengatakan siapa yang bisa mengembalikan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau membawa kepala, naudzubillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji mereka, nu'tihi mi'ata naqatin hamra sudul hadiqah, maka kami akan memberikan hadiah berupa onta merah, onta yang bola matanya itu hitam, mahal. Kami akan berikan bukan 100 katanya orang kafir. Tawaran yang menggiurkan bagi mereka yang tidak memiliki iman kepada Allah, tidak memiliki kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dari tawaran seperti itu, berdirilah seseorang yuqalu lahu Suraqah bin Malik. Ada seseorang kafir namanya Suraqah bin Malik. Mendengar tawaran seperti itu, bangkit itu Suraqah sambil mengatakan, ana arudduhu ilaikum, aku yang akan mengembalikan itu Nabi Muhammad kepada kamu sekalian.
fadhaminu lahu hadhil amwal. Maka ingat, jaga janjimu, jaga iming-iming hadiahmu, jangan sampai engkau ingkar janji. Pegang itu hadiahnya, aku akan kembalikan, aku akan berikan Nabi Muhammad kepadamu, katanya si Suraqah. Berangkatlah itu Suraqah keluar dari kota Mekah mengejar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adrakan nabiyya alaihi salatu wassalam. Ketika itu Suraqah nututi, ketemu dengan Nabi. Maka ketika kelihatan Nabi, langsung itu Suraqah fasalla saifahu liyaqtulahu. Langsung Suraqah mengeluarkan pedangnya untuk membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Fasakharat al-ardu li amrin Nabi alaihi salam. Ketika Suraqah sudah berdiri siap untuk membunuh baginda Rasul, itu bumi langsung membuka, memakan itu Suraqah, memegang itu Suraqah. Tahu sampean? Siapa yang memerintahkan untuk terbukanya bumi tadi itu? Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi. Fa'amaral arda famasakathu. Maka ketika itu Nabi memerintahkan bumi tetap megang itu Suraqah. Suraqah tidak bisa keluar. Semakin ke bawah, bukan cuma Suraqahnya, sama kudanya dimakan oleh bumi juga. Sampai termakan ila rukbati, sampai kepada lutut itu Suraqah. Faqala, maka Suraqah mengatakan, langsung mengatakan apa? Ya Rasulullah, al-aman, al-aman. Ya Rasul, aku tidak akan ganggu kamu. Kamu aman, jangan khawatir. Lepaskan himpitan bumi ini, lepaskan bumi yang akan memakanku, yang sudah sampai lutut. Tapi lagi-lagi Pak, jangan pernah langsung kita mempercayai orang munafik. Nabi hati bersih, Nabi memiliki sifat yang mulia, tanpa diragukan, hati paling bersih, hati yang tidak ada pendendam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar seperti itu, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'anjahu Allah taala. Selamat keluar dari bumi tadi itu. Ingatkan ini. Ini bagaimana sifat orang munafik, orang kafir. Fasaro sa'atan thumma salla saifahu. Baru terbebaskan dari bumi, bebas, Nabi baru berjalan lagi melanjutkan, itu Suraqah mengeluarkan pedangnya lagi mau bunuh Nabi. Perhatikan ya. Ini kejadian sirah, kejadian kepada Nabi Allah Musa dan umatnya. Bagaimana itu umatnya Bani Israel terhimpit, terintimidasi oleh Fir'aun. Sampai Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan itu Bani Israel. Melewati lautan yang terbelah menjadi 12 jalan. Tahu sampean? Setelah Fir'aun tenggelam, dia selamat, kakinya belum kering dari air laut, langsung kufur. Ini orang kafir. Hati-hati. Jangan, kita tidak perlu suudzon, tapi jangan terlalu memberikan kepercayaan yang lebih. Karena apa? Kita harus waspada. Bukan kita harus saling intai, harus kita waspada diri. Apa yang terjadi? Diselamatkan dari himpitan bumi, baru berjalan sesaat, itu Suraqah mengeluarkan pedangnya. Wa arada qatlahu, ingin bunuh Nabi lagi itu Suraqah. Maka ketika itu terjadi kejadian yang pertama, terhimpit bumi, yang kedua kalinya ini ila surrati, itu Suraqah sudah termakan bumi sampai pusernya, sudah sampai pusernya. Ngomong lagi, faqala al-aman, Rasul, aman, tobat, kapok.
Katanya si Suraqah, la af'ulu ba'da hadza, aku janji tidak akan berbuat lagi setelah ini. Aku tobat sudah. La af'ulu ba'da hadza syai'an, aku tidak akan membuat apapun, tidak akan bertindak apapun sudah. Janji. Nabi Pak, hati bersih, tidak ada kebencian, akan dibunuh. Tahu kejadian setelah pertempuran, kecapean, berhenti Nabi dengan para sahabat, Nabi tertidur, sahabat juga tertidur, pedang Nabi diletakkan di atas, datang orang kafir mengeluarkan pedangnya sambil mendodongkan kepada Nabi SAW. Na'udzubillah, pucuk pedang sudah akan menembus leher mulia baginda Rasul SAW. Orang kafir mengatakan apa? Hei, katanya, na'udzubillah ya, hei Muhammad, katanya, ini biasanya yang bantu sekarang sahabatmu, mereka semua tidur. Sekarang kamu kepepet, siapa yang akan bantu kamu? Dengan kekuatan iman muncul dari lesan yang mulia baginda Rasul SAW, Nabi mengatakan tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada kecemasan sedikit pun, beliau mengatakan Allah yang akan bantu aku. Ketika dengarkan kekuatan kalimat Allah dari seorang yang mulia, dari lesan yang mulia, dari jasad yang mulia, dari semuanya yang mulia, bergetar orang kafir. Jatuh itu pedang, setelah terjatuh itu pedang diambil oleh Nabi, dibalik. Kalau sekarang siapa yang akan bantu kamu? Kafir, Pak. Ngomong apa? Oh Muhammad, jangan gitulah. Aku tahu kamu ini orang baik, terkenal Al-Amin. Kamu pasti maafkan aku, Muhammad. Jangan gitulah, aku kenal sama abahmu. Lek jeneng Jawa ngeletek, Bang. Jadi orang Jawa enggak ngeletek, maka jangan takut ancaman apapun, Pak. Semenjak di jalan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Jangan ada kecemasan, jangan ada ketakutan, jangan bikin gara-gara, jangan apapun, mawas diri tetap Allah Rasul, Allah Rasul. Apa yang dilaksanakan Nabi? Dilepaskan. Katanya Nabi, ya sudah, pergi, jangan diulangi lagi ya. Jiwa bersih, hati terhindar dari perasaan balas dendam, dengki, ini, itu, dan sebagainya. Ini yang terjadi sama Suraqah. Maka setelah mengatakan seperti itu Suraqah yang kedua kalinya, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'anjahullahu ta'ala. Maka ketika itu Nabi berdoa, terbebaskan dari himpitan bumi, Allah menyelamatkan. Ketika itu langsung fanazala an farasih, itu Suraqah turun dari kudanya, waja'a baina yaday naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Suraqah langsung berada di hadapan onta yang dinaiki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajalasa, itu Suraqah duduk. Suraqah menampakkan perasaan harga dirinya sudah diletakkan di bawah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni man alihatuk. Ya Rasul, katakan kepadaku, man ilahuka, siapakah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad? Haitsu kana lahu qudra mithla hadhihi. Kok Tuhanmu hebat sekali, mampu berbuat seperti ini kepada diriku. Amin dahabin, amin fiddatin. Apakah Tuhanmu terbuat dari emas? Apakah Tuhanmu terbuat dari perak? Maka ketika itu fanakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu sakitan maliyan. Ketika itu Nabi tertunduk, diam, tidak mengatakan apapun. Apa yang terjadi? Fanazara Jibril alaihi salam, turunlah itu malaikat Jibril. Waqala, malaikat Jibril mengatakan, qul ya Muhammadu, katakan wahai Nabi Muhammad, huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul
fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi ay yakhluqukum fihi ay fir rahimi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Katakan wahai Nabi Muhammad bahwasannya itu Allah yang maha tunggal, Allah yang tidak membutuhkan siapapun, Allah yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada sesuatu yang membandingi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menjadikan untuk kamu sekalian saling berpasangan, binatang berpasangan. Allah menciptakannya dari rahim mereka. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada permisalan apapun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar, dialah Allah yang maha memandang. Maka faqala Suraqah, setelah mendengarkan seperti itu disampaikan oleh Nabi, kabar dari malaikat Jibril, Suraqah mengatakan, ya Rasulullah, a'rid alayyal Islam. Ya Rasul, aku akan masuk Islam. Ajaklah aku untuk masuk Islam. Aku kembali ya Rasul kepada Allah. Aku menjadikan engkau sebagai utusan Allah. Aku percaya engkau adalah utusan Allah. Ajaklah aku masuk Islam. Ketika itu Nabi pun mengajak Suraqah tadi itu untuk masuk Islam. Fa aslama wa hasuna islamuh. Suraqah Islam, Suraqah masuk Islam. Bukan cuma masuk Islam, menjadi orang yang baik, yang mulia dalam Islamnya. Itu diantara sirah bagaimana sahabat Nabi SAW. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, banyak pelajaran yang bisa kita renungi dalam kehidupan ini. Bapak, sekarang terjadi bencana erupsi Semeru. Ketahui, tidak ada yang menggerakkan Semeru, tidak ada yang membuat tenang Semeru, tidak ada yang membuat apapun kecuali siapa? Allah. Allah yang akan menggerakkan, Allah yang akan menjadikan tenang, Allah yang akan memberikan keamanan kepada kita. Perbaiki hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangan kita, jangan kita melihat kepada saudara kita, kamu ini, kamu itulah. Lihat diri kita, apa kekuranganku? Apakah aku rutin sholat 5 waktu? Apakah aku rutin membaca Al-Quran? Apakah aku perhatian dengan ilmunya Rasulullah, syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah? Itu yang akan meredam erupsi, bahkan meredam apapun, bahkan meredam kemurkaan Allah berupa neraka yang amat sangat menakutkan. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Semoga hati kita dijadikan selalu istiqomah kepada Allah, dan dijadikan kita orang-orang yang memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan sunnahnya Nabi Muhammad sampai datang kematian untuk menjemput kita. Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, sehingga kita pun mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin.